Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat demonstrasi tugas mata kuliah praktek mengajar otentik PLP skema 2 menggunakan metode problem based learning ataupun PBL pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 dengan tema menjenguk orang sakit dalam Islam. Dalam metode PBL ini ada 5 sintak sebagai acuan berjalannya proses kegiatan pembelajaran berdasarkan metode PBL. Di antaranya satu adalah orientasi peserta didik terhadap masalah. Di dalamnya memuat tentang menjelaskan tujuan, perlengkapan, dan motivasi siswa. Kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Di dalamnya memuat mengidentifikasi masalah, mengorganisasi tugas belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu. Di dalamnya mendorong mengumpulkan informasi untuk menjelaskan masalah. Kemudian keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Di dalamnya membimbing siswa untuk mengembangkan, membuat laporan hasil pembelajaran berbasis masalah. Kemudian kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses. Di dalamnya memuat evaluasi penyelidikan siswa dan proses yang mereka gunakan selama pembelajaran berbasis masalah ini. Untuk itu, agar tidak terlalu lama dan menghemat waktu, kita langsung masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari satu mata pelajaran akidah akhlak bab 10 tentang menjenguk orang sakit dalam Islam. Cuma ada hal yang berbeda pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan belajar dengan metode problem based learning ataupun belajar dengan mencari akar masalah. Nanti kita belajar dari masalah-masalah yang terjadi yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, Bapak buka dulu supaya kegiatan pembelajaran ini lebih berkah dan insya Allah akan menjadi nilai manfaat bagi kita. Sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita sudah belajar Fatihah. Mudah-mudahan belajar kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar mendapatkan ilmu dan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Mobil khusus kita akan mempelajari materi menjenguk orang sakit dalam Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ta'ala kita berkali alhamdulillah kita syukur dan bismillahirrahmanirrahim. Yang kami dari amal walladzina utul madad. Bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansal nabi di atas suci iman sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita pelajari materi menjenguk orang sakit dalam Islam dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Dalam pembelajaran PBL ini atau metode PBL ini ada beberapa sintaks atau alur kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui. Dan ini pembelajaran tidak seperti biasa-biasanya, tidak hanya dulu penerapan, tetapi PBL atau problem based learning itu kita akan mempelajari satu materi berdasarkan masalah. Itu adalah metode problem based learning. Sintaks atau alur pembelajaran ada 5. Satu, bisa dilihat di layar, orientasi siswa pada masalah. Yang menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana kita mencari sumber bacaan materi menjenguk orang sakit dalam Islam yang akurat dari internet. Ya. Karena kita pelajari ataupun mengambil materi dari internet sesuai dengan kaidah akademik. Ya, ada yang pernah ataupun ada yang belum, ya, yang belum sama sekali ataupun baru mengenal. Nah, maka pada hari ini kita akan mengkaji, menganalisis ya, masalah kita itu selain kita memahami materi menjenguk orang sakit dalam Islam, kita juga mencari sumber bacaan yang akurat, kredibel dari internet. Itu diperlukan karena kita seorang akademisi, ya, kita seorang pelajar yang harus menjunjung tinggi etika kejujuran, etika dalam menulis dalam mengutip suatu disiplin ilmu. Kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, nanti ini sini sudah dibuat kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3. Nah, nanti kelompok ini akan berdiskusi dengan materi yang berbeda dari jurnal ataupun artikel yang kita cari sama-sama. Kemudian ketiga, membimbing pendidikan. Nah, nanti saya akan mengarahkan mengkoordinir kegiatan pembelajaran dari mulai cara mengambil, ya, cara mengambil materi, kemudian mengutip, dan kita di sana nanti mengekspor pengetahuan dari jurnal yang kita kaji. Kemudian keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Nanti ada masalah yang harus kita analisis dari bab menjenguk orang yang sakit dalam Islam.
Dan terakhir mengevaluasi atau menganalisis dan mengevaluasi prosesnya. Jadi silakan teman-teman di sini siswa semuanya menulis dari trigger masalah yang sudah disiapkan. Kemudian untuk tujuan awal pelajaran kita akhlak ini ya terutama 10 itu tentang menjenguk orang sakit. Jadi menanamkan nilai-nilai akhlak Islam melalui pembelajaran praktek menjenguk orang sakit sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sehingga peserta didik mampu memahami konsep dan arti menjenguk orang sakit dalam Islam. Kedua, mengaplikasikan sunnah-sunnah ketika berkunjung kepada orang yang sakit. Dan ketiga, mengembangkan sikap empati dan peduli atau kepedulian sosial. Nah, ada pun trigger masalah dari metode PPL ini dari aspek kognitif menjelaskan dalil-dalil tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Nah, ini trigger pertama. Kalian nanti mencari dalil-dalil yang ada dalam artikel atau jurnal, kemudian sebagai bahan analisisnya. Kedua, identifikasi 5 ada menjenguk orang sakit berdasarkan dalil. Silakan di jurnal tersebut cari yang ada identifikasi 5 ada menjenguk orang sakit. Dan ketiga, menganalisis hikmah di balik tradisi silaturahmi kepada orang yang sakit. Ini sebagai triggernya ya, trigger pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk psikomotoriknya itu menggunakan analisa yang sakit sesuai sana. Jadi kalau nanti di bawah pelajaran ini kita bertemu dengan keluarga, sahabat, teman yang sakit dan kita bisa mengaktualisasikan, bisa melaksanakannya. Kemudian kedua, menyusun rencana kunjungan dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang sakit atau pasien. Barangkali ada saudara kita, keluarga kita, teman kita sakit, kita mau berkunjung. Jadi tidak mungkin kan kita mau berkunjung kepada orang yang sakit itu jam 12 malam kan? Nah, jadi ada waktu yang tepat, ada rencana kunjungan yang tepat. Dan ketiga, membuat kartu ucapan berisi doa untuk orang yang sakit itu sebagai motivasi atau kita membawa hadiah untuk menyenangkan dan untuk membahagiakan orang yang sakit. Jangan sampai menunjukkan sikap lemah lembut saat berinteraksi dengan orang yang sakit. Jadi ketika ada yang sakit, jangan sampai ucapan kita itu membuat yang sakit tambah sakit. Apalagi tidak disenangi oleh orang yang sakit. Ketika orang yang sedang sakit, orang yang sakit, orang yang sakit, maka perlakukanlah orang yang sakit dengan lemah lembut. Ketiga, menetapkan sunnah Nabi untuk kehidupan sosial sehari-hari karena pengen sunnah yang diajarkan. Kemudian berbagai macam permasalahan seperti ibu guru kita sedang sakit ya kemarin, ibu guru kita sedang sakit. Nah, sehingga ibu guru itu tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa masuk kelas karena sedang sakit sudah beberapa bulan. Nah, sebagai siswa yang baik, bagaimana kita juga menjenguk ibu guru kita sesuai dengan tuntunan Islam. Seperti apa etikanya, bagaimana itu dalam Islam ya. Dan kemudian kita sudah bagi diskusi. Sebelum kita diskusi, saya jelaskan terkait untuk mengambil referensi materi lewat internet yang benar, yaitu dari Google Scholar ataupun Google Cedia. Karena kita di sini semua pakai HP, jadi kita coba untuk yang tampilan HP. Kalau ini untuk tampilan desktop yang pakai laptop, pakai PC. Nah, untuk yang pakai HP, pertama buka browser masing-masing, kemudian klik ataupun tulis di sini Google Cedia. Setelah itu masuk. Nah, ini tampilannya yang lingkaran merah ini ataupun yang kotak merah ini silahkan diklik di sini. Klik Google Scholar. Setelah itu, kalau mau dibuka tampilan desktop supaya lebih lebar lagi kita bisa melihat sesuai yang diisi. Nah, nanti klik tombol 3 yang ini, titik 3 di atas, kemudian tampilannya seperti ini, kemudian nanti yang situs desktop. Dan nanti tampilan itu akan seperti ini, akan lebih besar ya. Tampilannya seperti diisi. Lebih besar. Nah, seperti ini. Seperti ini nanti ketika kita sudah menemukan, sudah menulis tema diskusi kita ya, problem kita hari ini, silakan bisa diklik link yang ini ataupun yang PDF. Nah, nanti masuk ke materinya. Dan yang lingkaran merah di bawah ini untuk mengutip ya. Jadi kita mengutip ataupun menjadikan sumber referensi yang kita pakai, tidak dari yang di sini kan juga dari ya. Nah, kita tidak pakai yang ini, tapi linknya itu pakai yang ini dikutip. Nah, kemudian dikutip, nanti pilih di kutipan itu. Nah, pilih yang apa ya, ada yang apa, ada yang apa, ada ICO ya, tapi di Indonesia kebanyakan mayoritas akademik itu menggunakan yang apa referensi. Nah, ini tampilan jurnalnya. Nanti silakan anak-anak semuanya cari materi. Tentunya pasti berbeda nomor 1, 2, dan 3. Ya, silakan kita mulai diskusi kita pada kesempatan ini untuk menganalisis 3 masalah pokok tadi. Apa saja? Tuh, ya, dalil ya. Yang pertama nih kembali ke atas, kita sekolah atas dulu. Yang ketiga, nah, menjelaskan dalil-dalil tentang keutamaan menjenguk orang sakit baik dari alasan ataupun hadis. Kemudian mengidentifikasi 5 adab menjenguk orang sakit ya, dari bacaan kita. Dan ketiga, menganalisis hikmah di balik tradisi silaturahmi kepada orang yang sakit. Jadi silakan nanti dibagi tugas, ada yang baca-baca jurnal, ada yang mencatat, nanti ada yang kasihkan. Itu tugas kita para melakukan model problem seperti ini. Ya, bisa dipahami? Ada yang menanyakan? Jadi oke, kalau saja ya, silakan mulai untuk mengerjakan tugasnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan langsung nanti sambil berjalan saya langsung untuk kelancaran ataupun kelancaran kegiatan simpulan ada.
Nah, silakan dibaca sama anak yang ini ya. Baik, waktunya habis diskusi silakan. Sekarang kita presentasi hasil diskusi menganalisis tiap jurnal masing-masing. Pertama, silakan. Ya, pokok yang akan dipresentasikan oleh saudari Vivi. Padanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami untuk mengadakan tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang tergolimi, membantu melepas kafarat tersuka, menjawab salam dan mendoakan orang yang miskin. Adapun adat-adat dalam menjenguk orang sakit akan manusia akan takdir kesehatan sebagai nikmat Allah yang tentunya bersyukur serta memperkuat keimanan melalui amal soleh yang mendatangkan pahala. Nah, sedangkan secara sosialnya yaitu menjenguk, mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan empati. Jadi saya si kalau kita dari nomor 3 akan kita diskusikan tentang masyarakat implementasi pengalaman di sekitar masyarakat di vaksin dan ada terutama yang harus kita dari riwayat ini menunjukkan bahwa Indonesia sehingga kita Pembelajaran progres kami jadi seperti itu. Jadi kita punya masalah kita adalah kita belum tahu sejauh mana dalil-dalil yang penjelasan dalil-dalil Al-Quran tertulis tentang umum. Kedua, identifikasi terhadap dan ketiga, hikmah dibalik menjenguk orang yang sakit. Nah, kemudian kita tadi menggali informasi atau mengirim materi dari jurnal yang berbeda, bukan jurnal yang berbeda, begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari tiap-tiap jurnal. Itu mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat kita semua. Dan akhirnya kita bisa menyampaikan bahwa 3 poin masalah ini dari aspek kognitif itu bisa menjadi aspek psikologi dan efektifnya bisa kita terapkan dalam implementasi tadi antara saudara, teman, kerabat kita yang sakit kita jenguk sesuai dengan adab dan etika Islam. Itu saja yang bisa disampaikan yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Kita tutup dengan bacaan adalah yang kita pelajari.